beliau menempuh S1 dan S2 di IPB, dan sekarang ini kalau orang mengenal bioflok dulu lele dan sekarang ikan nila, orang akan bertanya-tanya kepada para narasumber kita. Baiklah Pak Adi Sucipto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin untuk share file, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu bapak sekalian, izin saya dari Sukabumi menyampaikan apa yang menjadi pesanan dari panitia ya, dari WWF Indonesia, dan saya diberi waktu 15 sampai 20 menit. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa tersampaikan. Baik, Ibu Bapak sekalian, pertama, yang kedua saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Coco Karkin, senior saya juga, yang beliau sudah banyak sekali berkontribusi terhadap aquaculture khususnya di Indonesia. Sebagaimana materi yang diharapkan untuk saya sampaikan pada kesempatan kali ini, jadikan materi sederhana ini untuk dapat disampaikan tentang sistem aerasi dalam budidaya ikan patin bioflok. Jadi materinya memang barangkali sempit ya, cuman saya berharap bahwa ini mudah dipahami dan terutama mudah diaplikasikan. Sebelum ke materi berikutnya, saya ingin sampaikan beberapa hal umum saja terkait dengan teknologi bioflok ini. Pertama, bahwa seringkali kita mendapatkan istilah dari kawan-kawan di lapangan bahwa satu, bioflok itu teknologi, terus yang kedua ada budidaya ikan sistem bioflok. Jadi kawan-kawan menggunakan istilah sistem. Kedua-duanya bisa digunakan saya kira, karena bagaimanapun bioflok itu bisa kita sebut sebagai sebuah teknologi. Namun demikian, karena yang kita pelihara adalah biofloknya plus ikannya atau ikan budidaya, sehingga menjadi sebuah sistem, maka tidak salah juga kalau bioflok itu disebut sebagai sistem budidaya. Nah, beberapa tahun lalu sejak merilis penggunaan dari bioflok pada ikan nila pada tahun 2018, memang secara konsep aquaculture saya sendiri membuat juga konsep sederhana saya kira 651, yang artinya kawan-kawan yang ingin menerapkan teknologi apapun termasuk di aquaculture yang lain itu harus ada keyakinan atas dasar ilmu, jadi harus ada ilmunya. Kemudian yang kedua baru praktek. Nah, keyakinan itu diambil dari poin 6 itu, kemudian 5 itu praktek, baru kemudian tentu saja kita berharap bahwa semua kita menjadi profesional di dalamnya. Dan Pak Hairul tadi sudah sampaikan juga tentang materi pada kegiatan bioflok ini. Dan saya tambahkan soal konstruksi. Di awal waktu kita seakan-akan terkondisikan pikiran kita bahwa wadah berbentuk bulat itulah bioflok. Padahal wadah itu hanya konstruksi saja sebagai tempat di mana ikan, kemudian air, kemudian biofloknya sendiri kita kelola di sana. Jadi soal konstruksi bisa berbentuk bulat, bisa juga berbentuk kotak begitu ya. Sebagaimana umumnya wadah-wadah budidaya. Namun demikian beberapa persyaratan khususnya dalam penempatan aerasi di kedua wadah tersebut atau model wadah tersebut tentunya relatif berbeda. Yang pada intinya adalah menghendaki agar tidak ada titik mati, kita kenal sebagai dead area. Titik mati itu titik di mana terjadinya penumpukan bahan organik yang tidak tersentuh oleh adukan dari aerasi kita. Nah, itu kuncinya. Kemudian karena ini adalah sebuah teknologi yang melibatkan banyak pihak itu ya kelistrikan, yang kedua itu ya ikannya sendiri, manajemennya
ada juga kemudian mengelola biofloknya sendiri, maka kedisiplinan kawan-kawan sekalian beserta ketelitiannya itu diperlukan. Kemudian saya mungkin nanti lebih lanjut sampaikan bagaimana aerasi itu. Jadi harus ada aerasi. Aerasi untuk apa? Seperti itu. Kemudian ada pembangkit listrik, itu juga saya kira sudah umum. Kemudian tersedia sumber air bersih. Sumber air bersih dan layak budidaya. Jadi tidak hanya bersih, tapi juga layak budidaya. Dua hal itu menjadi satu kesatuan. Kemudian saya coba lanjut. Nah, ini makna dari konsep 651 tadi, kenapa kok ada angka 6, 5, dan 1. Karena kalau kita sadari, semua kehidupan kita di dunia ini tidak lepas dari urusan angka barangkali ya. Kalau kita berbudidaya ikan sekarang produksinya anggaplah misalnya 2 ton sebulan, kita tentu bermimpi bisa menghasilkan 5 ton sebulan, 2 dan 5 angka. Tapi 2 dan 5 ada leverage, ada peningkatan begitu. Nah, teknologi bioflok ini memang diharapkan mampu untuk membantu kawan-kawan yang ingin meningkatkan produksi atau produktivitas dari lahannya. Sehingga pada tahun 2007 sempat saya menyampaikan bahwa sebenarnya aquaculture itu perwujudan cita, rasa, dan karsa untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas organosubatik hasil interaksi dengan lingkungannya yang berbatas. Lingkungannya berbatas itu pun kata kunci, karena bukan di perairan umum. Nah, itu tentang aquaculture yang sempat saya coba buat definisinya. Karena definisi sebaiknya memang mengikat apa saja yang masuk dalam definisi itu. Jadi semuanya harus ada perencanaan, makanya saya sampaikan cita-cita. Yang kedua harus ada manajemen, makanya muncullah rasa. Dan harus praktek. Jadi kalau nggak praktek, belum disebut aquaculturist barangkali gitu. Dan berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hairul tentang definisi dari bioflok. Sederhananya memang bioflok itu adalah sekumpulan mikroorganisme yang memiliki fungsi di dalamnya itu. Ibarat sekarang Zoom meeting ini adalah juga satu konsorsium pembahasan budidaya ikan patin khususnya. Dan teman-teman memiliki fungsi masing-masing. Ada yang sebagai pembicara, ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai misalnya bagian konsumsi, kalau misalnya itu di lapangan. Itu fungsi-fungsi itu terangkum dalam satu konsorsium. Nah, kalau konsorsiumnya banyak, kita sebut sebagai konsorsia. Seperti apa sebenarnya satu konsorsium tadi itu? Di gambar berikutnya, nah inilah satu konsorsium bioflok. Satu konsorsium bioflok yang saya ambil dari mikroskop. Bayangkan bahwa ada ukuran panjang, lebar dari satu konsorsium. Jadi memang di dalamnya itu, kalau saya perbesar lagi, ada sekian banyak kehidupan mikro di dalamnya yang juga butuh oksigen. Nah, mikroorganisme bisa berupa fito, bisa berupa zoo, ada juga alga di dalamnya, termasuk bakteri yang sengaja kita masukkan pada saat kita menyiapkan media. Bakteri-bakteri itu sudah diurai tadi oleh Pak Hairul. Fungsinya ada yang memang khusus membentuk rangka. Jadi kawan-kawan mungkin bisa lihat di samping-samping luar itu adalah serabut-serabut yang dibuat sengaja oleh mikroorganisme bakteri. Dan kehidupan mikro lain, kita takut sesuatu yang itu, termasuk bakteri lain, itu hinggap di sana dan bersatu padu di sana. Nah, kalau itu dibiarkan tanpa adanya aerasi, maka konsorsium atau konsorsia tadi akan mengendap yang justru menyebabkan mereka mati gitu. Sehingga disinilah peran kedua dari aerasi tadi. Kalau saya coba buat sederhana, pembahasan kita kali ini sebenarnya seperti ini. Jadi sistem aerasi dalam BFT tidak hanya dalam patin sebenarnya, tapi semua ikan yang memang ingin menerapkan teknologi bioflok ini begitu. Dan secara definisi saya coba pilah bagaimana definisi aerasi untuk aquaculture secara umum dan definisi aerasi untuk teknologi bioflok dalam aquaculture secara khusus. Bahwa aerasi adalah proses di mana udara sengaja dimasukkan, udara dari luar media sengaja dimasukkan
ke dalam media tempat memelihara ikan, kemudian dicampurkan di sana, disirkulasi di sana, dan dengan demikian pasti akan ada larutan dari oksigen yang dibawa bersama udara tadi di dalam air, sehingga kelarutan oksigen di dalam air tadi pasti meningkat begitu. Itu adalah makna bagaimana aerasi secara umum yang kita kenal. Di sistem bioflok, selain berfungsi untuk meningkatkan kelarutan oksigen tadi, yang kedua adalah melakukan pengadukan terhadap semua kehidupan mikro yang terhimpun dalam konsorsium bioflok tadi. Itu juga ikut diaduk. Sehingga kalau demikian, maka penempatan titik aerasi menjadi penting di sana, sehingga tidak ada area di mana memungkinkan untuk terjadinya penumpukan di dasar wadah. Demikian yang sengaja saya buat definisi ini barangkali kemarin ya, untuk memudahkan. Dan dengan demikian memang selama ini kita mengenal terkait dengan aerasi ini beberapa mesin, misalnya high blow. High blow itu pun sudah berkembang sekarang. Jika prinsip awalnya high blow atau high blower yang ada di gambar pada slide ini, itu adalah high blow, mereknya pun macam-macam, ada yang impor, ada yang juga lokalan Indonesia. Prinsip kerjanya sebenarnya bukaan diafragma yang sengaja dialirkan melalui medan magnet. Jadi kita mengenalnya sebagai magnetik. Jadi itu prinsip kerjanya. Sehingga terpompa dia di sana, ada klep, sehingga kita menempatkan unit dari high blow ini rata dia, rata permukaannya. Artinya tidak miring, karena kalau miring nanti tidak adil pada saat pompaan. Dampaknya kalau dia miring, kawan-kawan sekalian, maka berpeluang rawan rusak yang mestinya lebih dari 5 tahun dipakai, dalam setahun saja sudah miring sebelah, sehingga klepnya pun menjadi tidak adil kanan kiri gitu. Nah, itu penting. Yang kedua, penempatan dari mesin-mesin ini sebaiknya dianjurkan, boleh dibilang wajib atau mendekati wajib ya, sunnah muakkad barangkali, itu di posisi di atas muka air wadah kita. Jadi tidak rata atau bahkan bawahnya, wajib di atasnya, sehingga kalau mati listrik barang sebentar 10 menit, maka peluang terjadinya air masuk keluar dari wadah, karena posisi akan pasti nyedot nanti, itu terjadi, itu dihindari. Itu berkenaan dengan high blow. Dan kita mengenal nanti terkait dengan satuan yang digunakan, nanti saya bahas juga. Kemudian yang kedua adalah ring blower. Ring blower itu paling umum dipakai di hatchery yang bentuknya bulat. Kemudian prinsip kerjanya sentrifugal. Maksudnya begini, tatkala ada aliran power daya yang dipakai untuk menggerakkan misalnya gear di dalamnya, kemudian dia dihimpun melalui prinsip gaya sentrifugal namanya di dalam satu ruangan mesinnya sendiri. Dan dengan demikian sebenarnya kemampuan dia ada tergantung nanti berapa bar si mesin ini. Dan secara umum yang ada di Indonesia terdahulu memang kemampuan dia untuk mengaerasi itu terbatas. Rata-rata biasa dipakai di ikan-ikan hias, sehingga hanya 40-50 cm ditanam di dasar wadah. Lewat dari itu cenderung menjadi tidak mampu untuk mengaerasi. Karena apa? Karena cenderung umumnya ada yang disebut dengan torsinya rendah. Jadi mesin ini yang umum beredar terdahulu adalah torsinya rendah. Torsi itulah kemampuan untuk mendorong udara tadi, sehingga sudah tidak mampu. Kecuali jika kawan-kawan nanti membeli ring blower yang memang posisi barnya, tekanan dari mesin yang akan outputnya nanti memang tinggi begitu. Itu terkait dengan ring blower. Kemudian yang ketiga, supercharge. Supercharge ini saya sarankan untuk kawan-kawan yang memang sudah memiliki unit bisnis, apakah itu di nila, di lele, di patin misalnya, yang sudah besar. Biasanya lebih dari 5 bak itu sudah tergolong, sudah middle, itu middle mengarah ke besar. Banyak teman-teman di lapangan yang awalnya menggunakan hanya high blow saja, kemudian kok lumayan juga ya profitnya, sehingga mereka menjadi tertarik untuk mengembangkan bisnisnya seperti itu, sehingga diperbesarlah unit usahanya. Kenapa saya masukkan supercharge dan root blower ini, meskipun keduanya relatif berbeda sebenarnya. Supercharge umumnya
dipakai di mesin-mesin mobile seperti mobil-mobil, makanya kita kenal, wah ini sudah pakai tenaga supercharge misalnya, sehingga dia bisa menghemat dari bahan bakar dengan adanya supercharge tadi, karena dikompresi dia di dalam, kemudian tenaga dari mobil menjadi meningkat, itu supercharge. Namun demikian saat ini kita tidak menutup kemungkinan bahwa supercharge yang tadinya dipakai di permesinan mobile bergerak tadi dipakai juga di aquaculture begitu. Kemudian root blower biasanya itu memang sengaja dipakai mungkin di hotel-hotel besar, dipakai untuk mendorong udara dengan maksud tertentu di perhotelan. Kalau secara harga, root blower memang cenderung lebih mahal karena memang secara misalnya komponen dari baling-baling di dalamnya juga lebih mahal. Namun memang manfaat lainnya adalah dia lebih silent biasanya karena kualitas dari komponennya lebih bagus. Termasuk nanti RPM putaran dari rotor misalnya yang ada di dalamnya itu ada baling-baling, RPM-nya nanti memang relatif terstandar main di sekitar 2000, sehingga kalau main di 2000 berarti kebisingan sekian desibel nanti yang dihasilkan itu menjadi agak relatif standar, relatif tidak bising begitu. Dan ini berbeda dengan supercharge. Kenapa kok supercharge bising? Nah, gitu. Terus yang terakhir adalah kincir. Ini biasa dipakai di tambak-tambak, termasuk tambak atau bak milenial ya, bak milenial atau kolam milenial gitu. Dan prinsip kerjanya mirip, tergantung nanti baling-balingnya disesuaikan. Dan ini saya kira sudah banyak sekarang jenis baling-baling yang membuat efisien dari power yang dimiliki atau yang dibutuhkan untuk menggerakkan kincir air tersebut. Itu terkait jenis mesin. Kemudian satuan yang digunakan, pada awal cerita saya dulu memperkenalkan istilah persyaratan minimal untuk mengaerasi sebuah air, sebuah wadah air, per meter kubiknya itu berapa. Dulu saya mengistilahkan sekian liter per menit per titik aerasi per meter kubik. Jadi ubah pembandingnya begitu rumitnya. Sehingga teman-teman banyak, Pak, kalau saya punya blower sekian, berapa Pak? Artinya saya melihat teman-teman masih bingung di situ menggunakan istilah ini. Kemudian di beberapa alat yang tadi saya sebutkan, atau mesin tadi saya sebutkan, misalnya supercharge dan rotor blower, itu menggunakan istilah penggunaan daya misalnya megapascal atau kPa. kPa itu kilopascal berarti. Dan yang terakhir ada juga yang memang menggunakan daya watt sekian. Nah, bagaimana sebaiknya agar teman-teman tidak bingung, saya sebenarnya sudah menyederhanakan. Misalnya untuk nila itu sekitar 8 sampai 10 watt per meter kubik. Jadi seandainya satu wadah itu misalnya bak bulat, itu 10 meter kubik, artinya 10 ton, ya tinggal kali 8 aja, berarti sekian watt begitu. Sekian watt daya yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan oksigen terlarut di dalamnya. Dan ini sudah juga diantisipasi agar selama kegiatan produksi atau budidaya itu si air tidak kekurangan oksigen terlarut di dalamnya. Itu sudah dengan banyak pertimbangan sebagaimana pemikiran-pemikiran saya yang saya cantumkan di slide ini. Kemudian batu aerasi, kawan-kawan sekalian, di awal cerita dulu saya menyampaikan istilah batu aerasi, meskipun sekarang tentu saja wujud dari titik aerasi itu tidak hanya berupa batu, dia juga bisa berupa pipe atau pipa atau selang, dia juga bisa berupa diffuser, cuman untuk umumnya saya menyebutnya sebagai batu aerasi. Dan tentu saja yang berperan dari batu aerasi itu apa saja? Ya, dari sisi kualitas tentu saja, dari kualitas bahannya, termasuk bahwa batu aerasi itu memiliki pori-pori. Jadi berapa mikron pori-porinya, seperti itu. Dan tiap alat itu berbeda, termasuk kualitas dari sisi komponen material yang dipakai untuk membuat batu aerasi tersebut. Maka tidak ayal di lapangan, kok ada batu aerasi yang mudah patah dan seterusnya, karena memang kualitasnya kurang bagus di situ. Dan kunci dari materi ini sebenarnya sederhana. Setelah mendapatkan gambaran tentang berapa daya yang diperlukan per meter kubik air, maka penempatan titik aerasi itu menjadi kunci di situ. Dan yang harus diingat juga bahwa aerasi ini digunakan atau di set sebagai on selama 24 jam sehari. Sehingga kawan-kawan sekalian,
memang sangat disarankan untuk jika baru memiliki beberapa bak saja terbatas, menggunakan high flow dulu, dan nanti kalau memang mau berbisnis yang lebih besar dengan target omset yang meningkat, maka tentu saja disarankan menggunakan supercharge. Begitu. Kemudian, ini sudah saya sampaikan untuk memperjelas sebenarnya bahwa aerasi dalam aquaculture itu ada sedikit berbeda daripada makna aerasi dalam teknologi bioflok. Ada pembeda di situ, mengaduk partikel bioflok. Kemudian bagaimana sebenarnya kita membuat semacam visualisasi, meskipun visualisasi yang ada yang saya tampilkan ini tidak berupa video, cuman anggap saja misalnya kita memiliki satu wadah yang tingginya airnya adalah 80 cm, yang biasa dipakai oleh kawan-kawan yang menggunakan bak bulat, kemudian diameternya 1. Jadi kalau demikian, maka begitu ada aerasi dinyalakan di dasar wadah ini, partikel flock tadi akan terdorong ke kanan dan kiri termasuk atas ke semua secara sudut 360, acak begitu, 360. Begitu gaya dari dorongan batu aerasi yang mengandung udara plus oksigen di dalam itu, maka dia juga memiliki kemampuan mendorong kanan kiri. Saya asumsikan sebagai model panah kanan kiri itu. Kalau dorongan itu masih mampu sampai ke dinding terluar dari wadahnya, maka tentu saja kemampuan atau sisa energi itu masih mampu untuk bergerak ke bawah. Sehingga peluang dari kemungkinan terjadinya penumpukan di dasar wadah menjadi terangkat lagi ke atas. Itu sebenarnya prinsip kerja, dan bagaimana kita mulai berpikir jumlah titik aerasi itu berapa banyak sebenarnya idealnya. Begitu. Itu untuk menyederhanakan karena memang tidak praktek ya untuk saat ini. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana titik aerasi itu ditaruh di bawah begitu. Ditaruh di bawah, karena kalau ditaruh di atas, misalnya di tengah badan air, yang saya maksud jika tinggi airnya 80 cm, kemudian teman-teman misalnya menaruh titik aerasinya di kedalaman 50, maka fungsi dari pengadukan itu justru malah mengendapkan lapis di bawahnya. Karena tidak mampu terdorong ke bawah si aerasinya, dorongannya nggak mampu mengangkat apa yang sudah mengendap di bawah. Itulah makna dari kenapa ditempatkan di dasar. Dan alangkah lebih baik lagi jika titik aerasi itu kalau memang sudah ditetapkan di poin mana, di titik koordinat mana gitu, itu dibuat statis di situ, tidak pindah-pindah. Itu juga akan memudahkan nanti pengontrolan. Baik, saya lanjut. Ini 20 menit sudah ya. Ini untuk wadah yang lebih besar berupa geomembran. Ini diameternya 11,4 ini kawan-kawan sekalian. Dan kawan-kawan bisa lihat bagaimana kami menempatkan titik aerasi di sana sehingga efektif dalam melakukan pengadukan. Dan bukan hanya sekedar aerasi sebenarnya. Salah satu karakter dari patin itu mudah kaget dia. Mudah kaget oleh apa? Oleh gerakan sekitar. Jadi tatkala kita mendekati wadah dari budidaya patin, kalau wadahnya hanya 4 meter, diameter 4 misalnya, itu mudah kaget. Jadi kawan-kawan sekalian, tatkala ingin membudidayakan patin di wadah diameter 4 misalnya, maka diperlukan sebenarnya penutup itu lebih ke arah membuat dia tenang, tidak mudah kaget begitu. Atau sengaja dari awal warna dari wadahnya itu dibuat gelap begitu. Oke, saya lanjut. Kemudian untuk patin idealnya wadahnya bak bulat atau kotak. Kalau wadahnya terbatas kecil, saya sarankan wadahnya bulat. Karena kalau sekali dia nabrak dinding, kalau dia dari lapis terpal biasa, mungkin dalam sekali pakai ada yang robek sudah. Artinya dalam satu siklus 1 tahun sudah ada yang sebagian yang robek, dan itu tentu saja kan berarti ada fixed cost, ada penyusutan karena faktor beberapa bak sudah mengalami kerusakan begitu. Sehingga disarankan menggunakan bak berbentuk bulat. Saya sebut bak karena memang dibangun di atas tanah, kalau kolam harus gali tanah, itu prinsip dasarnya begitu wadah itu. Kalau wadahnya besar, bebas mau pakai berupa bulat
atau kotak. Karena energi saat si patin kaget misalnya, berapa meter dia hantamannya, itu juga harus diperhitungkan begitu. Jadi ada alasan logisnya di sana. Kemudian ini contoh yang ada di Tagulat. Kebetulan ini riset kami tahun 2018. Kami itu maksudnya tim, jadi tidak hanya saya. Dan kami juga sudah melakukan kajian di bioflok pada ikan patin ini. Sejak itu mulai dari benih, kemudian pembesaran tahap 1 dan pembesaran tahap 2. Namun karena di Sukabumi harga patin saat itu 12.000 per kilo, bahkan saya coba menunggu momentum waktu sampai layak di 14.000 baru kemudian lepas, sehingga teknologi ini untuk beberapa daerah memang tidak terlalu signifikan terasa begitu ya. Sehingga saya tadi menyempatkan sedikit waktu untuk mengontak teman-teman di Banjarmasin, berapa sebenarnya harga patin konsumsi di sana. Jadi kisarannya 20 sampai 25.000 kalau nggak salah. Nanti bisa dikoreksi kalau salah. Artinya apa? Ini luar biasa. Sama dengan ikan nila di Jawa Barat. Artinya kita bisa hitung sebenarnya profit share dari kegiatan budidaya patin ini per 1 kilonya. Kawan-kawan sekalian, di satu bak diameter 4 kemarin sudah kita hasilkan sebanyak 350 kilo yang ukuran 500-an, 400 sampai 500 kebetulan pernah dijual. Artinya setidaknya per 1 meter kubik produktivitas dia main di 35 kilo, itu bisa seperti itu. Kalau nila kan di riset itu antara 20, ada yang 25 tergantung juga lingkungan, karena suhu berpengaruh besar terhadap metabolisme ikannya. Metabolisme ikannya kemudian berdampak kepada pertumbuhan ikannya. Kemudian saya coba lanjut, ini adalah kegiatan panen. Pada saat itu ada tamu-tamu dari India yang menyaksikan, sehingga hanya dalam 1 tahun saja kemudian begitu luar biasanya teknologi bioflok ini berkembang di India. Nah, di Indonesia mungkin masih dipandang ya apalah itu, kadang-kadang begitu, itu masih bisa kita lihat ya. Dan ini dari ukuran kecil kita pelihara selama 5 bulan, itu sudah mampu menghasilkan berat ikan 350 sampai 400. Jadi rata-rata main di 350 sampai 400 gram per ekor maksudnya. Nah, tinggal nanti strategi teman-teman di Banjarmasin misalnya, barangkali sudah ada segmentasi demand barangkali. Kadang-kadang untuk patin olahan dalam bentuk asap mungkin ukurannya sekian, patin dalam bentuk file misalnya ukuran sekian, patin untuk rumah makan ukurannya sekian misalnya. Nah, segmentasi itu juga saya kira bisa disikapi juga nanti untuk mengembangkan bisnis patin ini di tiap daerah dengan segmentasi yang cerdas begitu, tidak asal saja. Saya kira itu. Kemudian rupanya selesai ya. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sudah ambil waktunya 6 menit dari 20 menit. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.